Bayangkan kamu sedang berada di sebuah pesta besar. Ada orang yang dengan mudahnya mengobrol dengan siapa saja, tertawa lepas, dan terlihat begitu menikmati suasana. Tapi di sudut ruangan, ada juga yang lebih suka mengamati, menikmati obrolan dalam kelompok yang lebih kecil, dan sesekali tersenyum mendengar lelucon orang lain. Jika kamu bisa beradaptasi dengan sekeliling orang yang kamu lihat, kamu adalah seorang ambivert. Atau kamu pernah merasa di suatu momen kamu suka ngobrol dan menjadi pusat perhatian, tapi di lain waktu justru lebih nyaman sendirian. Kalau iya, mungkin kamu juga seorang ambivert. Jadi, kalau kamu pernah merasa bingung apakah kamu seorang introvert atau extrovert, mungkin jawabannya adalah kamu seorang ambivert. Konten ini akan membantumu memahami diri sendiri serta bagaimana berinteraksi dengan orang lain dengan lebih baik. Tapi subscribe dulu, boleh dong. Kali ini kita akan bahas buku Understand People 2.0 karya Erwin Parengkuan. Buku ini mengajarkan kita bagaimana memahami kepribadian sendiri dan cara terbaik untuk memahami orang lain dengan lebih baik dan menyesuaikan gaya komunikasi mereka untuk berinteraksi secara efektif dengan individu yang berbeda-beda. Erwin membagi kepribadian menjadi 4 tipe utama. Tipe kupu-kupu sosial, penambang keren, peradam gigi, dan pemikir gunung. Tipe dengan kupu-kupu sosial, orang-orang ini ekstrovert sejati. Mereka suka bercerita, berinteraksi, dan biasanya menjadi pusat perhatian. Cocok dalam situasi sosial, tapi kadang terlalu sibuk bicara hingga lupa mendengarkan. Tipe dengan penambang keren, tipe yang lebih tenang dan santai. Mereka mengamati, berpikir sebelum berbicara, dan sering menjadi problem solver yang handal. Tapi kadang terlihat terlalu dingin atau tertutup. Tipe dengan peredam gigi. Tipe ini seperti jembatan antar dua dunia. Bisa berbicara ketika perlu, tapi juga tahu kapan harus mendengarkan. Mereka fleksibel, mudah beradaptasi, dan sering menjadi penghubung dalam kelompok. Tipe dengan pemikir gunung. Tipe ini adalah tipe orang yang analitis, suka berpikir mendalam, dan biasanya lebih suka bekerja di balik layar. Mereka hebat dalam perencanaan, tapi kadang susah diajak bersosialisasi secara spontan. Nah, setelah memahami tipe-tipe ini, Erwin memberikan banyak tips dan trik supaya kita bisa lebih efektif dalam berkomunikasi dengan orang lain. Misalnya, kalau ngobrol dengan tipe kupu-kupu sosial, biarkan mereka bicara dulu, lalu coba arahkan percakapan supaya lebih fokus. Kalau berhadapan dengan pemikir gunung, jangan buru-buru. Beri mereka waktu untuk berpikir sebelum mereka memberi tanggapan. Untuk tipe penambang keren, pendekatan yang santai dan tidak terburu-buru akan lebih efektif. Dan jika ingin dekat dengan tipe peredam gigi, bersiaplah untuk mendengarkan dan berbicara dalam porsi yang seimbang. Kalau kamu merasa memiliki kepribadian pemikir atau thinkingmu berlebihan, kamu harus menumbuhkan sifat perasa atau feeling. Kalau kelebihan sifat ekstrovert, tumbuhkan sisi kepribadian introvert agar seimbang. Begitu juga sebaliknya. Dengan mengenal kepribadian yang berbeda-beda, akan membuat kamu lebih terbuka dalam menerima sifat-sifat orang lain, serta tidak mudah menghakimi. Buku ini mengajarkan cara menjadi seorang ambivert, yaitu seseorang yang bisa menyesuaikan diri dengan berbagai tipe kepribadian. Dengan menjadi ambivert, kita bisa lebih mudah membangun relasi
sukses dalam karir, dan merasa lebih nyaman dalam berbagai situasi sosial. Komunikasi yang efektif adalah mendengarkan dengan maksud untuk memahami, bukan hanya untuk menjawab. Nah, itu dia rangkuman bukunya. Gimana menurut kamu? Ada insight yang baru kan? Tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa kasih like biar aku makin semangat bikin rangkuman buku lainnya. Dan yang paling penting subscribe, plus nyalain loncengnya. Biar tiap ada video baru, kamu gak ketinggalan. Segitu dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Biar aku yang bacain, kamu yang makin cerdas.